Halo sahabat pemula, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Belajar Mengemudi. Channel ini akan membahas bagaimana cara mengemudi dari tingkat dasar, yaitu dari nol. Untuk tahap awal saya akan memperkenalkan pengenalan dasar, yaitu memperkenalkan mengenai fitur-fitur mobil terlebih dahulu. Di sini saya anggap teman-teman semua belum mengenal fitur-fitur mobil. Jadi silahkan ikuti terus video ini sampai selesai agar bisa memahami dan mempraktekkannya. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, dan komennya. Yang pertama yaitu kunci kontak. Kunci kontak fungsinya yaitu untuk menghidupkan dan mematikan mesin. Kita langsung aja. Kita putar ke kanan searah jarum jam 1 kali. Dan ini akan menyalakan listrik dasar ya. Seperti audio radio ini sudah menyala, tapi untuk fitur-fitur lainnya seperti power window atau electric mirror dia belum menyala. Lalu kemudian kalau kita diklik kanan satu lagi searah jarum jam, dia akan menyalakan fitur-fitur di dashboard. Jadi kalau nyala kuning seperti ini semua, berarti kelistrikan dan akinya cukup bagus dan bisa kita starter. Kemudian satu kali lagi ke kanan yaitu untuk menghidupkan mesin. Lalu kemudian setelah mesin hidup, kita bisa menyalakan AC atau air conditioner. Tapi kita harus menunggu mesin keadaan stabil terlebih dahulu, yaitu kira-kira antara 3 menit. Setelah mesin stabil, kemudian kita untuk tombol AC ini kita nyalakan ke kanan ini yang sebelah kiri. Berarti AC telah hidup. Yang sebelah kiri ini yaitu untuk menyalakan, dan yang sebelah kanan ini yaitu untuk mengatur suhu. Kalau semakin ke kanan yaitu makin dingin, dan sebaliknya kalau ke kiri itu adalah makin tidak dingin. Dan yang ini juga untuk ke kanan makin besar untuk blowernya. Kemudian yang pertama yaitu ini setir, adalah fitur utama dari mobil ini. Cara memegang setir yang benar yaitu tangan kiri di angka 9 untuk jarum jamnya. Kalau kita dibandingkan dengan jarum jam, yaitu tangan kiri di sebelah ini di angka 9. Kemudian untuk tangan kanannya yaitu di sini di angka 3 kalau menunjukkan di jarum jam.
Jadi posisinya seperti ini. Ini adalah menyetir yang benar. Jadi tangan kiri di sini dan tangan kanan di sini. Cara memegangnya juga seperti ini. Maksud dan tujuannya yaitu kalau terjadi benturan atau terjadi kecelakaan, jadi tangan kita ini bisa menahan beban badan kita. Saya rasa itu untuk setir. Kemudian di sini di logo membran ini, di sini adalah fungsinya sebagai klakson. Kemudian yang di bawah setir sebelah kanan, bawah setir, yang ini kalau kita klik ke bawah satu kali, yaitu akan menyalakan sen sebelah kanan. Dan sebaliknya kalau kita tekan ke atas atau ke sebelah kiri ya, dia akan menyalakan sen sebelah kiri. Kemudian kalau posisi di tengah ini adalah posisi netral. Dan ujung ini yaitu berfungsi untuk pengaturan lampu. Satu kali ke depan yaitu lampu senja. Ini adalah fungsinya itu untuk lampu senja. Kemudian kalau ke depan lagi yaitu lampu utama atau lampu besar. Kemudian kalau kita tekan ke bawah, ini yaitu akan menyalakan lampu jarak jauh, yaitu akan menyalakan lampu jarak jauh. Fungsi dari lampu jarak jauh itu yaitu kalau kita berada di situasi jalan sepi dan berkabut, atau kita membutuhkan pandangan yang lebih jauh. Kemudian kalau ini kita naikkan ke atas, yaitu fungsinya untuk mengedim. Jadi kalau kita memberi isyarat mau nyalip atau di depan ada yang menghalangi kita, kita bisa memberi isyarat dengan mengedim. Lalu kemudian yang ini adalah untuk menyalakan fog lamp, lampu fog lamp ya, yaitu yang lampu yang berada di bawah lampu utama. Jadi kalau klik ke sini dia akan menyala. Oke, untuk fitur yang di bawah setir sebelah kanan sudah. Lalu kemudian untuk yang di bawah setir sebelah kiri ini, kalau kita ke bawah satu kali, dia akan menyalakan wiper tapi dengan interval atau jeda beberapa saat. Kemudian kalau kita ke bawah lagi satu kali, dia akan
menyalakan wiper agak ini ya, putarannya agak sering gitu. Jadi kalau untuk hujan yang sedang atau hujan yang tidak terlalu besar. Kemudian kita satu lagi ke bawah, yaitu menyalakan wiper lebih cepat. Ini fungsinya yaitu untuk hujan yang sangat lebat. Lalu kalau fitur ini kita angkat, tempelkan ke arah setir, angkat ke atas ya, angkat seperti ini, maka akan mengeluarkan air dan menyalakan wiper, tapi untuk sesaat saja. Jadi umpamanya keadaan kaca kita kotor, kita bisa membersihkannya hanya sesaat. Lalu kemudian yang di ujung ini ya, ujung ini yaitu untuk menyalakan wiper yang di kaca belakang. Jadi kalau kita putar ke depan seperti ini, maka wiper yang belakang akan menyala. Lalu kemudian kalau udah menyala, kita putar lagi ke depan ini, maka akan mengeluarkan air. Jadi untuk fitur ini sudah selesai. Kemudian yang ini yaitu tombol hajar. Tombol hajar ini fungsinya yaitu untuk menyalakan dalam keadaan posisi darurat atau mobil kita mengalami kerusakan di tol atau di jalan raya. Kita bisa menyalakan hajar ini. Jadi kalau kita nyalakan, maka tombolnya seperti ini, maka memposisikan mobil kita dalam keadaan darurat. Tapi ingat, kalau kita tidak darurat, tidak boleh menyalakan lampu ini. Kemudian yang ini yaitu radio, teman-teman pasti sudah paham. Kemudian yang ini yaitu blower untuk keluar daripada angin AC. Dia ada posisinya kanan kiri, dan di tengah juga bisa ada di tengah kabin. Kemudian di sebelah kanan ini adalah tombol power window, yaitu bisa untuk menurunkan kaca depan dan kiri. Yang ini juga bisa untuk mengunci agar kaca tidak bisa dibuka. Kalau yang di sini yaitu yang di samping setir ini untuk ke semua kaca ya, belakang, depan, samping. Lalu kemudian yang ini yaitu electric mirror. Electric mirror yaitu fungsinya untuk mengatur posisi kaca spion. Kalau kita ini tekan yang R, berarti kita bisa mengatur spion sebelah kanan. Kita bisa mengatur posisinya kalau kurang pas. Kemudian kalau posisi L ini yaitu untuk spion yang sebelah kiri. Lalu kemudian untuk dashboard, kalau yang ini, yang nyala ini adalah volume bahan bakar ya. Kemudian yang ini untuk mengukur kecepatan kita, yaitu kilometer per jam ya. Dan sebelah kiri ini adalah RPM. Jadi untuk mengukur tekanan
perputaran mesin kita. Dan di sini kalau rata-rata yaitu untuk mesin dalam keadaan hidup awal itu yaitu sekitar 1000 rpm. Dan perlu diingat di sini juga akan muncul untuk suhu mesin. Jadi jika di sini muncul tanda suhu mesin panas, berarti itu ada masalah dengan radiator kita. Maka kita harus segera cek kondisi radiator. Dan yang ini yaitu rem tangan. Fungsinya yaitu untuk melakukan pengereman di saat kita berhenti agar mobil tidak melaju, atau di posisi tanjakan saat kita macet juga sangat membantu rem tangan ini agar bisa membuat kaki kita rileks. Caranya bagaimana? Yaitu kalau untuk membuka, ini tarik dulu ke atas, kemudian kita tekan tombolnya, kemudian kita lepas ke bawah. Kemudian kalau melakukan pengeremannya yaitu kita langsung aja tarik 1, 2, 3. Jadi untuk pengereman yang bagus yaitu sebanyak 3 kali, yaitu 1, 2, 3. Itu untuk melakukan pengereman yang bagus. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat terutama bagi teman-teman pemula yang akan memulai untuk belajar mengemudi. Jangan lupa like dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.